pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur untuk pagi ini, untuk berkat Tuhan yang melimpah bagi setiap kita. Hingga pagi ini kita semua telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Biarlah hati kita dan pikiran kita dipersiapkan oleh sebuah lagu yang akan kita pujikan bersama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all
Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh GKI Residen Sudirman hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 dengan tema lebih dalam lagi. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, bantu kami untuk kami membaca dan merenungkannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Saudara, firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 dibacakan oleh Bu Yohana. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka menjadi koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada kalimat bijak yang mengatakan pengalaman adalah guru dari semua hal. Kalimat ini mengajak kita belajar dari pengalaman agar kita tidak mengulang kesalahan dan bahkan menemukan pelajaran berharga yang berguna dalam hidup ini. Tentu ini ajakan yang baik. Masalahnya, apakah karya hidup ini selalu berbasiskan pengalaman? Tentu tidak. Pengalaman memang berharga, tapi kita juga perlu bertumbuh dalam keberanian mengerjakan hal-hal baru yang lebih dalam dan lebih baik dari pengalaman di masa lalu. Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Marilah kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon dan teman-temannya adalah nelayan yang berpengalaman. Hidup mereka ada di Danau Genesaret. Sehari-hari mereka bergumul dengan perahu, jala, musim, ikan, dan segala hal yang terkait dengan kehidupan seorang nelayan. Tentu mereka
juga sangat berpengalaman dalam menentukan tempat manakah yang banyak ikannya. Namun malam itu tampaknya mereka bernasib kurang baik. Mereka tidak mendapatkan ikan. Melihat kondisi ini, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Perintah ini tampaknya kurang masuk akal bagi Simon, sebab ia adalah nelayan yang sangat berpengalaman. Ia dan teman-temannya telah mencari ikan sepanjang malam. Namun hasilnya nihil. Tak satu pun ikan berhasil ditangkap. Maka Simon merespons perintah Yesus dengan berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Dengan kalimat ini Simon mau menunjukkan bahwa perintah Yesus mustahil untuk dikerjakan. Pengalaman telah membuktikan bahwa menebar jala di malam itu tak akan membuahkan hasil apa-apa. Namun menariknya, kalimat respon Simon berlanjut dalam kalimat penting. "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kegagalannya membuat Simon tidak mengandalkan pengalaman, tapi belajar menyerahkan diri dan taat kepada Yesus. Dan hasilnya sungguh menakjubkan. Mereka mendapatkan ikan yang berlimpah. Sungguh luar biasa karya dan kuasa Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari memperhatikan mengapa Yesus mengajak Simon ke tempat yang dalam. Di air dalam banyak ikan besar, sekalipun arus air juga besar. Yesus mengajak mereka berani lebih ke dalam, sekalipun tantangan dan risikonya besar. Ini tantangan yang mesti dijawab oleh kepercayaan dan ketaatan, bukan hanya berbasiskan keahlian dan pengalaman. Simon diajak mengubah fokus dari keahlian dan pengalamannya sebagai nelayan menjadi mendengar dan menaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Bersama Tuhan pasti bisa. Ketaatan mengikuti perintah, bertolak ke tempat yang dalam, bukan hanya membuahkan hasil ikan yang berlimpah, tapi juga mengubah kehidupan dan masa depan Simon dan teman-teman dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dapat kita baca pada ayat 10. Akhirnya mereka pun meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Inilah keputusan yang lebih dalam dari sekedar sukacita mendapatkan banyak ikan. Mari Bapak Ibu kita berefleksi. Dalam keheningan, renungkanlah apakah Bapak Ibu Saudara pernah merasa gagal dalam hidup ini? Apakah Bapak Ibu Saudara trauma dengan kegagalan itu? Ataukah Bapak Ibu Saudara berani menerima ajakan dan tantangan karya bertolak ke tempat yang dalam dengan segala risikonya? Sedalam apakah Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan dan hidup mengikutnya dalam perjalanan hidup ini? Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk boleh makin mengandalkan Engkau, hingga makin berani berkarya lebih dalam dan lebih besar sebagai pengikut-Mu. Tolong ya Tuhan, setiap kami untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini membuat kita bisa berkomitmen untuk menanggapi atau meresponnya dengan terus belajar mempersembahkan karya kehidupan yang makin mendalam di jalan Tuhan. Di sepanjang tahun ini, marilah kita menetapkan target-target kehidupan beriman yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dan Tuhan memberkati. Amin.